forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. Tak ingin mati konyol, Uni Eropa tolak mentah-mentah ajakan Amerika gempur Indonesia di Pulau Pasir. Amerika terus memaksa Sekutu Barat untuk terlibat di konflik Australia di Pulau Pasir dan harus mengikutinya. Namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Uni Eropa. Pemerintah Amerika Serikat secara khusus berfokus pada Indonesia, menjadikan topik tersebut sebagai pembahasan dominan dalam diskusi internasional. Tak lama, Presiden Amerika Serikat Joe Biden setelah ditelepon PM Australia Anthony Albanese. Tindakan keras telah terjadi saat beberapa bulan terakhir. Kami sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Indonesia telah memulai serangan ke Australia yang telah mereka persiapkan sejak lama. Sebagian besar tentara Indonesia sekarang didedikasikan untuk serangan ini, tulis Presiden Australia di Telegram. 5 rudal Indonesia menghantam puluhan pasukan, menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 8 lainnya, kata pejabat setempat. Di bagian timur negara itu, serangan Indonesia menewaskan sedikitnya 8 warga sipil di wilayah tersebut, kata pihak berwenang setempat. Militer Indonesia mengatakan telah menghancurkan gudang besar senjata Australia yang baru-baru ini dikirim ke perbatasan tersebut. Salah satu dari 16 lokasi militer Australia yang diklaim telah diserang pada hari Kamis. Militer Australia merilis video pertempuran jarak dekat dengan menewaskan sejumlah tentaranya. Video itu hasil rekaman yang diambil dari body cam seorang prajurit infanteri Australia menangkap momen saat pasukan menyerang Indonesia di barisan pepohonan. Tentara Australia juga menyerang dengan senapan serbu yang terpasang pada kendaraan jeep terbuka yang menghancurkan pasukan Indonesia. Prajurit Vladimir Jokowi yang tewas kemudian ditampilkan di samping konvoi yang terbakar yang membentang di sepanjang jalan Lahore Express. Pertempuran Indonesia dan Australia makin sengit ketika Jokowi memerintahkan serangan tahap kedua ke wilayah Canberra. Canberra bagi Indonesia sangat penting karena wilayah itu bisa menghubungkan garis pantai ke Pulau Pasir. Itu terjadi ketika pasukan Australia menghancurkan jembatan ponton dan bagian dari kolom lapis baja Indonesia saat mencoba menyeberangi sungai di wilayah Canberra. Indonesia telah mengalami kemunduran di medan perang ketika Australia mengusir pasukannya dari wilayah di sekitar kota terbesar kedua Sydney. Kemajuan tercepat sejak memaksa pasukan Indonesia dari Canberra dan Timur Laut lebih dari sebulan lalu. Rekaman yang dirilis oleh Komando Pasukan Lintas Udara Australia menunjukkan beberapa kendaraan militer yang terbakar dan bagian jembatan yang sebagian terendam di sungai. Seperti dilansir Reuters, Komando Selatan Militer Australia melaporkan lalu lintas kereta api ke Canberra di atas sungai itu telah terputus, yang berpotensi semakin mengisolasi pasukan Indonesia di sebelah barat sungai tersebut dari pasukan di Canberra yang dicaplok Indonesia sejak bulan lalu. Beberapa pekan terakhir, pasukan Australia menggunakan sistem rudal jarak jauh yang dipasok Amerika untuk memicu kerusakan parah terhadap 3 jembatan utama yang membentang di atas sungai tersebut. Kerusakan itu secara otomatis memutus Canberra dan menurut laporan pertahanan Inggris membuat pasukan Indonesia menjadi sangat rentan. Akibat serangan yang terhadap kendali atas jaringan transportasi utama di wilayah pendudukan, ditetapkan bahwa selalu lintas di atas jembatan rel yang melintasi Canberra tidak dimungkinkan, tegas Komando Selatan Militer Australia dalam pernyataannya. Gubernur Canberra yang pro-Australia secara terpisah menyebut distrik Burislave terdampak parah. Burislave diketahui berada di seberang sungai dan sebelah barat laut pembangkit listrik tenaga air negara tersebut.